saudara dengan saudaranya, seakan pertemuan antara saudara dari ayah dan ibunya. Saudara dengan saudaranya seperti pertemuan dari saudara kandungnya yang sudah lama tidak datang, tidak berjumpa. Wa antumul yaum, dan sekarang kalian, idza laqiyar rajulu minkumur rajul, kalau bertemu seseorang dengan seseorang, faka'annama yalqa aduwa, seakan-akan bertemu dengan musuh. Itu salaf, dan ini kita. Salaf dahulu begitu bening kasih sayang mereka sesama mereka, sehingga ziarah adalah hal yang biasa. Lihat Abu Bakar dan Umar berangkat bertemu dengan siapa? Ummu Aiman. Dan ini yang terjadi sepanjang zaman. Lihat Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Pertemanan yang bukan hanya di dunia akan tapi juga di akhirat. Bahkan pertemanan itu adalah pertemanan yang nikmat. Kawan-kawan, kita akan ceritakan bagaimana pertemanan para sahabat Rasulullah SAW di atas cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ukhuwah Islamiyah yang didengungkan oleh banyak orang sekarang ini tidak ada apa-apanya dengan ukhuwah Islamiyah yang dibangun oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dan dia nikmat yang tidak semua kelompok dan tidak semua orang bisa memberikannya. Dia adalah nikmat yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Huwallazi allafa baina qulubikum law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubikum walakinna Allahu allafa bainakum. Dialah yang telah menjadikan hati-hati kalian itu bertemu. Jika seandainya kalian gunakan semua harta bumi ini untuk menjadikan pertemanan, niscaya kalian tidak akan menggabungkan hati-hati manusia. Kan tapi yang menggabungkan hati manusia adalah Allah. Nah, kenapa pertemanan para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in begitu sucinya? Karena keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hub dan buh, cinta dan benci karena Allah Azza wa Jalla. Dia tegakkan pertemanan itu karena cinta dan benci kepada Allah. Berpisah karena tidak sesuai lagi dengan ajaran Allah, dan bersatu karena sesuai dengan ajaran Allah. Tidak ada masalah dunia. Makanya orang-orang yang cinta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala mendapat perlindungan yang tidak ada perlindungan pada waktu itu. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mendapatkan perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Dialah rajulani tahabbani fillah, 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a lillah wa iftaraqa fillah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Lihat apa yang dikatakan oleh salah seorang ulama tentang masalah ziarah dan pemaafannya. Jadi dia memohon maaf ketika dia tidak bisa ziarah karena sibuk waktunya. Dia mengirimkan syair kepada saudaranya yang dicintai karena Allah. Dia mengatakan, la in aqa jismi an liqa'ika mani'un fama aqa qalbi an liqa'ika a'iqu fa in zaharat minni dalailu jabwatin fama ana illa mukhlisul luddi sadiq. Apa katanya? La in aqa jismi an liqa'ika mani'un, sekiranya terhalangi tubuhku bertemu denganmu, fama aqa qalbi an liqa'ika a'ikun, maka tidak ada penghalang hatiku untuk bertemu denganmu. Fa in zaharat minni dalailu tujafwatin, sekiranya dariku kelihatan tanda-tanda tak menyapamu, fama ana illa mukhlisul luddi sadiqu, bukanlah aku bagimu melainkan kawan setia. Di dalam hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, zuru khibban tazdad hubba, saling ziarahilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Saling mencintai. Dan para ulama membahas tentang masalah adab ziarah dan adab pertemanan. Akan tapi sebagaimana kita katakan bahwa itu bermula
dari iman. Jadi ziarah terbentuk karena cinta karena Allah, dan cinta karena Allah terbentuk karena iman. Dan yang kedua, ziarah muncul karena adalah husnul khuluq, baiknya akhlak. Dan alangkah layaknya muslim untuk menjadikan akhlaknya mulia, husnul khuluq. Dan Rasulullah SAW disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat tinggi. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan berbuat baik, berakhlak baik, husnul khuluq. Rasulullah SAW bersabda, "Aqallu ma yudha'u fil mizan husnul khuluq." Yang paling berat ditimbang nanti di mizan adalah berbuat baik, adalah akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Inna aqrabakum minni majlisan ahasinukum akhlaqa, al-mu'atti'una aknafa, alladzina ya'lafuna wa yu'lafun." Sungguhnya yang paling dekat nanti majlis nanti di surga bersama aku, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang baik akhlaknya dan yang ringan bahunya, dia bisa menerima semua orang. Ya'lafuna wa yu'lafun, bisa bergaul dan dia bisa dibergaul dengan orang. Jadi dia bisa bergaul dengan orang dan orang bisa bergaul dengannya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Idris Al-Khawlani berkata kepada Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Wahai Mu'adz, inni uhibbuka fillah." Wahai Mu'adz, sungguhnya saya cinta kepadamu atas nama Allah. Saya cinta atas nama Allah kepadamu. Apa kata Mu'adz? Abshir, gembiralah, bergembiralah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan ditegakkan nanti segolongan dari umatku kursi di sekitar arsy pada hari kiamat. Wajah mereka wajah bulan di malam bulan purnama. Semua orang gelisah dan mereka tidak gelisah. Semua orang takut, mereka tidak takut. Mereka adalah wali-wali Allah yang tidak takut kepada mereka dan tidak ada rasa sedih. Maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, siapa mereka ya Rasulullah? Humul mutahabbuna fiyya. Humul mutahabbuna fillah. Mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis yang sama, bahwasanya di sekitar arsy mimbar-mimbar nanti di hari kiamat dari cahaya. Kemudian didudukkan orang-orang, pakaian mereka dari cahaya, wajah mereka bercahaya. Bukan dari nabi dan bukan pula dari para syuhada. Akan tetapi orang, bahkan nabi-nabi dan para syuhada sangat iri dengan kedudukan mereka di sisi arsy, di sisi Allah. Ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, sifhum lana, sifati kami tentang orang-orang tersebut." Apa kata Rasulullah SAW? "Hubul mutahabbuna fillahi, wal mutajalisuna fillahi, wal mutazawiruna fillah." Mereka lah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, duduk karena Allah, dan saling ziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, duduk dan saling menziarahi karena Allah Azza wa Jalla. Jadi ziarah orang-orang yang saleh adalah sebuah keutamaan yang harus kita tegakkan. Terutama zaman sekarang ini, di saat sedikit orang-orang yang baik, orang-orang cinta kepada Quran dan Sunnah, maka saling ziarah dan saling mencintai mereka adalah hal yang harus ada di hati setiap muslim. Karena dia tahu kehilangan saudaranya adalah kehilangan sebagian dari din. Seorang saudara yang selama ini bersamanya,
berkawan, berteman, menegakkan din Allah Azza wa Jalla. Bersusah payah, berletih, berpeluh bersama menegakkan dakwah Allah Azza wa Jalla. Kemudian menghabiskan waktunya untuk dalam ketaatan kepada Allah, jauh dari semua maksiat Allah Azza wa Jalla. Tahukah antum berapa besar harganya orang tersebut di hati seorang muslim ketika dia tinggal jauh darinya, ketika dia tidak lagi berjumpa dengannya? Suatu hal yang sangat berat. Kalau seandainya itu adalah sesama ikhwan, sesama jamaah, bayangkan kalau seandainya itu adalah ulama yang mereka adalah lentera-lentera din, lentera di malam kegelapan yang menunjuk pada orang. Makanya sebuah kebahagiaan bisa bertemu dengan para ulama, duduk dengan mereka, mengambil iktibas, mengambil cahaya ilmu yang mereka dapat dari mereka. Ketika salah seorang ulama meninggal, maka ulama atau saudaranya atau muridnya mengatakan, sungguhnya yang meninggal itu bukanlah satu orang yang meninggal, akan tetapi pondasi rumah Zaid yang telah hancur. Maksudnya ketika meninggal seorang ulama sehingga kita tidak bisa ziarah dengannya, bukan hanya satu orang yang meninggalkan, tapi meninggal sebuah kelompok besar. Khatibul Baghdadi rahimahullah menulis kitab tentang syaraf ashabil hadith, keutamaan penuntut ilmu hadith. Berapa banyak di antara mereka beliau mengatakan bab tentang penuntut ilmu hadith berziarah ke suatu kampung, kemudian dia tidak bertemu dengan orang yang dia ziarahi tersebut. Jadi dia tidak bertemu dengan orang yang dia ziarahi tersebut. Maksudnya apa? Ketika dia hendak ziarah ke salah satu kampung, dengan berjalan jauh, sesampainya di kampung tersebut, kiranya orang yang dia ziarahi tersebut sudah di atas kafan, sudah diangkat untuk diletak kuburan. Bagaimana pedih hatinya, bagaimana sedih hatinya ketika berpisah seperti itu. Jelas ini tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang khusus, orang-orang yang mengerti bagaimana cinta karena Allah dan benci karena Allah Azza wa Jalla. Dan keutamaan menziarahi, coba lihat di hadis yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, man ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin. Barang siapa yang menziarahi orang sakit, menziarahi orang sakit, atau menziarahi saudaranya karena Allah, nadahu munadin, maka malaikat memanggilnya, bi antibta, bahwa engkau dalam keadaan baik. Berapa banyak kita mengharapkan kehidupan kita ini baik, akan tapi lihat, ketika kita ziarah, malaikat mendoakan kita, bi antibta, engkau baik. Wa taba mamsyak, perjalanan engkau juga baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilah, dan engkau akan mendapatkan surga. Subhanallah, hanya ziarah. Sebagian orang mengatakan bahwa ziarah menghabiskan waktu. Ziarah menghabiskan waktu. Lebih bagus tinggal di rumah, lebih bagus membersih rumah, menyapu rumah, bercengkerama dengan istri. Lebih bagus mencari hasil dan semacamnya. Akan tapi itu tidak berlaku di dalam orang yang berpikiran syariat. Tidak berlaku. Dan ini banyak hal yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Satu hari Abu Hurairah dengan orang-orang yang tinggal di Suffah. Ahlus Suffah adalah bangunan yang dekat Madinah, dibangun dikhususkan untuk orang-orang fakir. Apa kata Rasulullah SAW ketika mereka berkumpul? Wahai Abu Hurairah dan kawan-kawan, wahai Abu Hurairah dan fulan, siapa di antara kalian yang mau berangkat sekarang ini, mengambil 2 atau 3 onta di Abtah? Abtah itu adalah dekat kampus Madinah, 7 kilo, tanpa harus memotongkan hubungan silaturahim atau menzalimi orang. Apa kata orang-orang ahli suffah, yang mereka juga orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak punya rumah di Madinah? Apa kata mereka? Kami ya Rasulullah
Siapa pula yang tidak mau untuk mendapatkan 2-3 onta, hanya dekat 7 kilo saja. Sebagian kami ya Rasulullah, sebagian kami, yaitu di zaman kita sekarang, orang mati-matian mencarikan hari untuk hanya bukan untuk mendapatkan kaki onta saja. Engkau sekarang berkata 2-3 onta, kami semua mau. Kami mau mencarinya. Karena kami fakir, kamu ahli suffah. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa di antara kalian yang tidak mau membaca 2 ayat, 3 ayat, 2 ayat